Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 6. Saya sendiri Ahmad Fajrullah dan teman saya Rina untuk mata kuliah Introduction to Education Task. Kami berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun yang kami ingin jelaskan yaitu tentang yang pertama, aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang kedua, dua aliran pokok pendidikan Indonesia. Perguruan kebangsaan taman siswa, ruang pendidik INS Kayu Tanam. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme mengatakan bahwa pengalaman adalah proses untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif dalam dunia pendidikan, karena dalam proses pembelajaran suatu pendidikan, lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Bakat yang merupakan pembawaan seseorang akan menentukan nasibnya. Yang ketiga, aliran naturalisme. Adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Adapun yang terakhir yaitu keempat, aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Yang kedua yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, naik yang bersifat menyeluruh maupun pada berbagai komponen tertentu saja. Gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua, yakni upaya peningkatan pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja. Beberapa gerakan baru tersebut memusatkan diri pada perbaikan peningkatan kualitas belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rina. B. Dua aliran pokok pendidikan Indonesia. Yang dimaksud dua aliran pokok di Indonesia adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia secara historis. Pendidikan yang melembaga telah dikenal sebelum Belanda menjajah Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indira dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Sekarang, ini telah Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana-Sarjana Wiyata. Dengan demikian, Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan. Asas dan tujuan Taman Siswa. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. 3. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Hidup dengan kekuatan sendiri. 7. Pancadharma atau disebut asas kemerdekaan, asas kodrat, asas kebudayaan, asas kebangsaan,
dan asas kemanusiaan. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS didirikan oleh Muhammad Jafai pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Asas dan tujuan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme setelah kemerdekaan Indonesia. Muhammad Jafai mengembangkan asas pendidikan INS menjadi dasar-dasar pendidikan Republik Indonesia. Itulah materi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.